Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Riona 99, Ceme-Ceme. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan dibacakan, Karomah Terdahsyat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun sebelum ke kisahnya, bagi yang berkenan silahkan subscribe channel ini, like, komen dan share untuk mendapatkan notifikasi kisah selanjutnya. Berikut kisahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir tahun 471 Hijriah di Jilan dan kemudian di masa mudanya pergi ke Baghdad dan belajar dari Al-Qadi Abi Sa'd Al-Muharrami. Syekh Abdul Qadir Jailani pun banyak meriwayatkan hadits dari sejumlah ulama pada masa itu, di antaranya Abu Khalid Al-Bakilani dan Abu Muhammad Ja'far As-Siraj. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, tidak ada seorang pun yang karomahnya diriwayatkan secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang sufi masyhur yang memiliki segudang karomah. Ia juga bergelar Sultanul Aulia atau Raja Wali Allah dari seluruh para wali. Bicara tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, seakan tak pernah ada habisnya, karena tanda-tanda karomah beliau sudah ditunjukkan sejak bayi. Beliau tidak pernah minum air susu ibunya pada saat bulan Ramadan, yang menunjukkan bahwa beliau ikut berpuasa. Salah satu kisah karomahnya adalah tatkala ia bertarung melawan setan dan iblis. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Syekh Utsman As-Sirafani menceritakan bahwa ia pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan pernah bermukim sendirian di kawasan Gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan mendatanginya dengan berbaris dalam wujud manusia jadi-jadian. Para setan tersebut membawa berbagai macam senjata serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan melemparinya dengan bola api. Menghadapi kejadian seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani justru merasakan ketentraman dalam hatinya yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara hatinya yang berkata, "Berdirilah dan serang mereka wahai Abdul Qadir Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Kemudian, ia melemparkan satu serangan kepada para setan. Sontak setan-setan itu berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan yang mendatanginya dari tengah para setan yang berlari menjauh darinya. Setan tersebut kemudian berkata, "Pergilah dari sini atau aku akan melakukan begini dan menghancurkanmu." Setan tersebut memperingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani terkait akibat yang akan diterimanya jika tidak meninggalkan wilayah tersebut. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Jailani menamparnya dengan tangan dan membuat setan itu berlari menjauhinya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia juga melihat setan itu diterkam oleh api dan terbakar hangus. Pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh sosok yang wujudnya menyeramkan, bau badannya menjijikkan dan memuakkan. Sosok tersebut mengatakan, "Aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas meminta iblis tersebut pergi. Ia mengatakan bahwa sama sekali tak percaya pada iblis tersebut. Seketika ada sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan sangat keras. Hal ini membuat iblis terjungkal dan melesat ke dalam tanah, dia pun menghilang tanpa jejak. Iblis itu kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk yang kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangnya. Namun, tiba-tiba dengan cepat ada seseorang memakai jubah penutup kepala berlari ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menunggang kuda berwarna kelabu. Dengan tangkas orang berjubah itu melemparkan pedang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat hal itu, iblis lari terbirit-birit meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani kembali bertemu dengan iblis itu untuk yang ketiga kalinya. Ia melihat iblis sedang duduk dengan jarak yang agak jauh darinya dengan berlinangan air mata dan sekujur tubuhnya dipenuhi debu. Iblis itu berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Jailani." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas menjawab, "Enyahlah kau dari sini, sang terkutuk,
karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri, dengan perlindungan Allah, untuk melawanmu. Mendengar hal itu iblis lalu berkata, apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka. Kisah selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan ayam yang sudah jadi tulang. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang halwat. Beberapa hari kemudian si ibu selaku orang tua murid, datang menengok anaknya dan dilihat tubuhnya si anak menjadi kurus, makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu tersebut berkata, menurut penglihatan saya, Tuan Syekh, makan dengan makanan yang serba enak, sedang anak saya badannya kurus karena makannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk itu apa maknanya sehingga ada perbedaan? Mendengar perkataan itu lalu Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam sambil berkata, berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani lalu berkata pula kepada ibu dari muridnya tersebut, kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal halal. Ibu tersebut merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir dan memohon maaf atas prasangka buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu tersebut menyerahkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir untuk dididik. Selanjutnya karomah terdahsyat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merebut ruh dari malaikat maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir yang meninggal dunia. Kemudian istri sang pelayan itu datang menghadap beliau, mengadukan kematian suaminya sambil menangis. Melihat kejadian itu, timbullah belas kasihan dalam hati beliau karena ratapan tangis itu. Lalu pada sore harinya, terbanglah Syekh Abdul Qadir Jailani ke angkasa, mengejar malaikat maut yang sedang berada di langit membawa keranjang maknawi yang penuh berisi ruh-ruh manusia. Karena pada saat itu, malaikat maut baru saja menyelesaikan tugasnya mencabut nyawa manusia yang sudah sampai ajalnya pada hari itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan nyawa muridnya kepada beliau, atau malaikat itu mengembalikan nyawa muridnya pada badannya semula. Namun permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, Syekh Abdul Qadir Jailani merebut dan menarik keranjang maknawi milik malaikat maut, maka, tumpahlah semua nyawa yang ada di dalam keranjang. Nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing dan semua yang meninggal pada hari itu hidup kembali. Menghadapi peristiwa itu, malaikat maut dengan segera mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir Al-Jailani. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bersabda kepada malaikat maut, memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku. Karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Itulah salah satu karomah terdahsyat Syekh Abdul Qadir Jailani yang merebut ruh dari malaikat maut. Kisah selanjutnya seorang yang berburuk sangka terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan 40 kuda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang laki-laki datang ke Baghdad. Alasan kedatangannya karena mendengar kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Tiba di Baghdad, laki-laki itu langsung menuju tempat Syekh Abdul Qadir dengan maksud ingin menemuinya. Namun, setibanya di dekat kediaman Syekh Abdul Qadir, ia terkejut. Ia melihat kemegahan kandang kuda Syekh Abdul Qadir. Hamparannya terbuat dari emas dan perak, dan di dalamnya terdapat 40 ekor kuda yang sangat bagus dan belum pernah ada tandingannya. Muncullah sangkaan buruk di hati laki-laki tersebut. Katanya, ini seorang wali Allah. Tapi kenyataannya ia seorang pecinta dunia, masa iya? Ada wali sangat cinta kepada dunia seperti ini. Orang semacam ini benar-benar tak layak menjadi wali Allah. Akhirnya, laki-laki tersebut tak jadi menemui Syekh Abdul Qadir dan lebih memilih singgah di salah satu rumah penduduk. Tak lama berselang, laki-laki itu jatuh sakit yang cukup parah. Sehingga para dokter pun angkat tangan mengobatinya,
Beberapa waktu kemudian ada seorang ulama ahli hikmah memberi saran, penyakit ini tidak akan sembuh kecuali diobati dengan hati 40 ekor kuda. Orang-orang pun mengatakan, tidak ada yang memiliki kuda seperti itu dan sebanyak itu kecuali Syekh Abdul Qadir. Coba saja temui karena ia seorang yang murah hati dan dermawan. Ditemuilah Syekh Abdul Qadir untuk diminta kudanya. Dan hasilnya luar biasa. Syekh memberikan dan merelakan semua kudanya untuk dijadikan obat penyakit si laki-laki tadi. Maka satu persatu kuda dari Syekh Abdul Qadir itu disembelih lalu diambil hatinya. Lalu dijadikan obat si laki-laki. Setelah diobati dengan hati kuda, laki-laki itu sembuh lagi seperti biasa. Untuk menyampaikan terima kasih, si laki-laki pun datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Kepada si laki-laki tersebut, Syekh Abdul Qadir menjelaskan, jika engkau tidak tahu, kuda-kuda itu sengaja aku beli untuk mengobati penyakitmu. Sebab, kemarin engkau datang ke sini semata-mata karena senang kepadaku. Aku tahu engkau akan jatuh sakit, dan tidak ada obatnya kecuali hati 40 ekor kuda yang seperti ini sifat-sifatnya, tapi engkau tidak mengetahuinya. Buktinya, engkau bertamu di rumah orang lain. Sejak itu, laki-laki tersebut bertobat dan memperbaiki keyakinan hati. Semua karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, semata-mata karena izin dan milik Allah, dan jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin.